Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Askia Kasturi. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting bagi kita yang sedang belajar menjadi seorang guru, yaitu materi di bab 4 tentang keterampilan mengajar. Jadi materi ini saya ambil dari buku Microteaching Perencanaan Pembelajaran dan Keterampilan Mengajar yang disusun oleh Lina Revia Fitria, Nur Hayati, dan Andri Wahyudi Wijayadi. Kenapa materi ini penting? Karena keterampilan mengajar adalah bekal utama kita sebagai seorang guru. Bukan hanya menguasai materi, tapi bagaimana cara menyampaikannya, mengelola kelas, dan memastikan semua siswa paham dan tertarik belajar. Di bab ini, kita bahas 8 keterampilan mengajar dasar yang menjadi pondasi utama mengajar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk pada keterampilan membuka pelajaran. Jadi, ini adalah serangkaian kegiatan di awal jam pelajaran. Tujuannya bukan sekedar menyapa atau absen, tapi untuk menyiapkan mental dan fisik siswa, memusatkan perhatian mereka, dan menimbulkan minat belajar. Biasanya di awal pelajaran, pikiran siswa masih terbagi-bagi, masih ingat istirahat atau pelajaran sebelumnya. Nah, keterampilan ini fungsinya memfokuskan mereka kembali ke materi kita. Jadi ada 4 tujuannya. Yang pertama, menarik perhatian, menumbuhkan motivasi, menjelaskan tujuan atau manfaat materi, dan mengaitkan materi lama dengan yang baru. Komponen utamanya yaitu menarik perhatian, memotivasi, memberi acuan tujuan, dan membuat kaitan materi. Cara menerapkannya bisa lewat bercerita, demonstrasi, pertanyaan pemantik, gambar atau video, ataupun juga mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya saat mengajar tentang uang, kita tanya dulu, siapa yang di sini pernah belanja? Itu sudah termasuk cara membuka pelajaran yang bagus. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu menutup pelajaran. Jadi, sama pentingnya dalam membuka menutup pelajaran, tidak boleh mendadak berhenti saat bel berbunyi. Ini kegiatan mengakhiri pembelajaran secara efektif. Tujuannya merangkum inti materi, menegaskan pemahaman siswa, dan menilai apakah tujuan sudah tercapai dan memberi tindak lanjut seperti tugas atau materi berikutnya. Jadi komponen utamanya yaitu meninjau kembali materi, menyimpulkan, memberi latihan, dan menyampaikan materi selanjutnya. Contohnya tuh kayak kita bisa adakan tanya jawab poin penting, ataupun tulisan singkat, ataupun beri PR yang relevan. Intinya siswa pulang dengan pemahaman yang utuh, bukan makin bingung karena materi diputus di tengah jalan saja. Sekarang kita masuk ke keterampilan menjelaskan. Jadi ini adalah inti kegiatan mengajar, kemampuan menyampaikan materi, konsep, atau aturan secara sistematis, jelas, dan mudah dimengerti. Bukan sekedar membaca buku, tapi kita harus mengubah bahasa sulit jadi bahasa sederhana yang gampang dipahami oleh siswa. Tujuannya untuk mempermudah materi sulit, memberi panduan cara melakukan sesuatu, menjelaskan hubungan antar konsep, dan melatih berpikir logis. Supaya apa? Supaya efektif, materinya harus akurat. Menurut strukturnya yaitu awal, isi, akhir. Bahasanya harus sederhana, banyak beri contoh nyata, dan sesuaikan dengan kemampuan siswa. Syaratnya, kita harus memberikan materi yang relevan, menarik, dan pakai media pendukung. Kalau penjelasannya berbelit-belit, siswa pasti bosan dan tidak paham. Sekarang kita masuk ke keterampilan bertanya. Nah, keterampilan keempat ini adalah kunci interaksi di kelas. Guru tidak boleh terus berbicara sendiri, harus ada tanggung jawab. Ini kemampuan mengajukan pertanyaan yang merangsang pikiran siswa, mengecek pemahaman mereka, dan mengaktifkan siswa tersebut. Jadi ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tingkat rendah. Jadi butuh ingatan fakta saja. Contohnya kayak kapan peristiwa ini terjadi, dan pertanyaan tingkat rendah ini hanya cocok di kelas rendah saja. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tingkat tinggi, yaitu butuh analisis atau pembicaraan masalah. Contohnya kayak mengapa hal ini bisa terjadi. Ini yang paling penting untuk melatih
partisipasi mereka. Jadi jenis variasinya banyak, yaitu kayak mengubah metode, yaitu ceramah ke diskusi, terus ganti media yaitu gambar ke video, ubah interaksi yaitu guru ke siswa ataupun siswa ke siswa, atau variasi suara ataupun gerakan tubuh. Suara jangan datar, kadang keras, kadang lembut, bergerak keliling kelas supaya suasana lebih hidup. Sekarang kita masuk ke keterampilan penguatan. Jadi keterampilan penguatan ini adalah tindakan memberi respon atau perilaku atau hasil belajar siswa supaya perilaku baik diulang dan kalau kurang baik diperbaiki. Jadi ada dua jenis. Yang pertama yaitu penguatan positif, yaitu memberi pujian, senyuman, tepuk tangan, ucapan kayak bagus, hebat. Ini tuh memotivasi dan membangun rasa percaya diri mereka. Yang kedua ada negatif, yaitu peringatan atau koreksi apa yang dilakukan siswa tersebut, tapi harus mendidik, jangan menyakiti hati siswa atau melakukan kontak fisik. Tujuannya untuk memotivasi perilaku baik, memperbaiki kesalahan, dan membangun suasana kelas positif. Syaratnya kayak tepat waktu, sesuai sasaran, wajar dan konsisten, dan jangan meditasi atau memuji atau menegur siswa. Sekarang keterampilan membimbing diskusi. Jadi keterampilan kedua ini kemampuan memimpin tukar pendapat siswa supaya terarah dan tidak jadi gaduh saja. Diskusi bagus untuk melatih berpendapat, mendengarkan orang lain, dan berpikir kritis. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama persiapan. Jadi tentukan topik, tujuan, dan aturan main. Yang kedua pelaksanaan, yaitu memulai, mengarahkan, dan melenceng. Dan kendalikan suasana, dorong siswa pendiam ikut berbicara. Yang ketiga yaitu penutup, yaitu merangkum hasil dan menegaskan kesimpulan. Peran guru di sini yaitu memimpin, fasilitator, dan penengah jika ada perdebatan. Jangan mendominasi, tapi juga jangan lepas kendali. Dan slide yang ke-8 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Jadi keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil. Ini kemampuan mengelola pembelajaran dalam kelompok kecil seperti kayak 3-6 orang atau membimbing satu-satunya. Penting karena kemampuan siswa berbeda. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu lama. Tujuannya beri perhatian individu, sesuaikan kecepatan belajar mereka, latih kerjasama, dan atasi perbedaan kemampuan. Jadi caranya kayak bagi kelompok secara seimbang atau campur siswa pintar dan kurang paham, jelaskan tugas jelas, terus pantau langsung saat kerja, dan beri umpan balik hasil kerja. Dengan cara ini siswa yang tinggal tetap terbantu dan tidak merasa diabaikan. Jadi dalam bab ini kita rangkum materinya itu kayak ke 8 materi ini